Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kiranya sukacita Tuhan melimpah dalam hidup kita, nikmati selalu pujian penyembahan, masuk ke dalam hadirat-Nya supaya kita mengalami kekuatan. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul pengharapan yang melampaui hidup ini. 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 14 berkata demikian. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ayat 14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Saudara sekalian, dalam dunia kafir di zaman Paulus tidak ada pengharapan akan hidup setelah kematian. Seperti yang tertera di sebuah batu nisan yang bertuliskan ini. Dari tiada menjadi ada, sekarang aku tiada, tapi peduli apa? Orang pada zaman dulu menganggap bahwa mati itu sama dengan punah, tidak ada lagi. Nah, jemaat Tesalonika juga khawatir tentang keadaan keluarga mereka yang sudah lebih dahulu meninggal. Bagaimana dengan keadaan mereka? Paulus mengatakan sebuah kebenaran. Di ayat 15 dia berkata, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Bukan spekulasi manusia, bukan penghiburan kata-kata kosong dari manusia, tapi dari firman. Agar mereka tidak berduka seperti orang yang tidak punya pengharapan. Jadi kalau ada anggota keluarga kita meninggal, tentu kita berduka cita. Tapi kita tetap punya pengharapan bahwa di balik kehidupan ini ada kehidupan kekal. Setelah mati bukan habis, titik. Tapi masih koma. Ada sorga atau neraka. Dan kalau kita percaya kepada Yesus, kita akan masuk ke dalam kerajaan sorga yang jauh lebih indah daripada hidup di dunia ini. Jadi kebenaran yang dia mau sampaikan adalah, jika kita percaya bahwa Yesus mati dan bangkit, maka kita juga percaya bahwa orang yang mati di dalam Yesus akan dikumpulkan di dalam Dia. Waktu kita mati, tubuh kita dikubur, hancur. Debu akan kembali menjadi debu, tanah akan kembali kepada tanah. Tapi rohnya bersama-sama dengan Allah. Karena 2 Korintus 5 ayat 8 berkata, kita beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Karena itu saudara, sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Itu yang bisa memberikan ketentraman ketika kita akan dipanggil pulang oleh Tuhan pada waktu yang kita tidak pernah duga. Saya ingat ada seorang jemaat yang sudah lanjut usia. Pada waktu dia kena serangan jantung, saudara, dilarikan dengan mobil ke rumah sakit. Tapi ada satu kalimat yang selalu dia ucapkan, saya sudah siap, saya sudah siap, saya sudah siap. Ketika sampai di rumah sakit, dipindahkan dari mobil ke satu tempat untuk dibawa ke UGD, dia berkata, saya sudah siap. Dan dia meninggal dunia dalam iman yang sangat teguh. Oh, luar biasa. Apakah kita bisa berkata, saya sudah siap ketika ajal menjemput kita? Ada jemaat yang lain. Dia masuk rumah sakit cukup lama. Tapi satu kali dia bilang sama anaknya, Mama mau pulang. Pulang kemana, Ma? Mama kan masih sakit. Pulang. Mama mau pulang ke sorga. Besoknya dia meninggal, saudara. Dia tahu tujuan kekalnya. Bukan hilang, bukan masuk neraka bersama Yesus di sorga. Ada seorang lain, saudara sekalian, ketika dia sakit, satu kali waktu dia bangun pagi, dia masih tetap terbaring di kasurnya karena dia sudah tidak bisa mengangkat badan lagi. Dia ngomong gini sama istrinya, lihat rumah kita kok bagus ya. Di luarnya ada taman indah, kamu lihat gak danaunya? Oh, luar biasa ya. Padahal rumahnya rumah kecil, rumah sempit, saudara sekalian. Nggak ada taman, nggak ada danau. Hari itu dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Tuhan menunjukkan sesuatu yang indah setelah kehidupan ini. Saudara, ada orang lain, ya, sudah tua, sebetulnya nggak sakit-sakitan. Cuma memang kondisi fisik agak menurun karena usia. Tiba-tiba lagi dia duduk-duduk, saudara. Dia teriak, ada malaikat, ada malaikat. Anaknya tanya, malaikat mana? Itu di atas, itu malaikat mau jemput papa. Hari itu dia meninggal dalam kondisi penuh iman kepada Tuhan.
Beda dengan orang yang membenci Kristus. Ada orang yang waktu mati menjerit-jerit, gelap, gelap, takut. Oh, saya ditarik setan. Oh, mengerikan sekali kalau hidup tanpa Kristus. Karena itu mari kita sungguh percaya kepada Kristus. Karena orang yang beriman kepada Kristus, kalau dia mati sama dengan tutup mata di bumi, buka mata di sorga. Cuma ciluk, bah. Itu sebabnya saudara, maukah kita sungguh-sungguh beriman bahwa orang yang berada dalam Kristus akan berpindah kepada Tuhan. Tubuhnya dikuburkan, tapi rohnya bersama dengan Tuhan. Inilah kebenaran sejati yang kita harus miliki, bahwa di dalam Kristus ada kepastian keselamatan. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan, tapi perpindahan dari dunia yang fana kepada sorga yang mulia. Biar sepanjang hidup kita beriman kepada Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sudah menjamin keselamatan kami, dan hidup kami di dunia itu cuma sebentar dan sementara. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, Engkau menyediakan hidup kekal sampai selamanya. Berkat-Mu atas kami semua, supaya kami beriman teguh kepada Kristus. Sekarang mari kita mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.